Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul mukarramin, para jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Raya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam serta muadzin pada siang hari ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada zuhur ini. Selawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua wali besar pada masanya, yaitu Syekh Habib Hasan Asyadzili dengan sahabatnya, yaitu wali Allah pengarang kitab Manaqib. Beliau ini sama-sama, dua orang ini mendapatkan penglihatan dari Allah. Yang pertama, Syekh Habib Hasan Asyadzili ini mendapatkan penglihatan dari Allah, selalu penglihatannya di surga. Syekh Habib Hasan Asyadzili ini kelihatan surga saja yang dilihat. Jadi sehari-harinya tertawa terus, senyum. Kawannya ini satu, kawannya ini Al-Haddad ini selalu tiap hari menangis aja tiap hari. Karena yang satu ini yang diperlihatkan apa? Neraka tiap hari. Jadi Syekh Habib Hasan Asyadzili itu orangnya memang orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Sampai-sampai Al-Haddad ini bilang sama sahabat ini, sama anak buahnya, sama muridnya, wahai muridku, kamu datang kepada Habib Hasan Asyadzili. Kenapa dia katanya dekat kepada Allah, tapi kenapa tertawa melulu tiap hari? Enggak. Ceritanya datang ke Syekh Habib Hasan Asyadzili, bilang lagi, Syekh Habib Hasan Asyadzili bilang sama guru kamu, kenapa kerjaannya nangis mulu tiap hari? Kenapa tiap hari nangis mulu? Rupanya kejadiannya berbeda. Syekh Habib Hasan Asyadzili ini ngelihat tiap hari ngelihat orang sedekah di surga itu sedekah. Orang yang bersedekah dapatnya ini, dapatnya kenikmatan yang luar biasa. Orang yang haji kenikmatan yang luar biasa. Orang yang berbuat baik sesama saudaranya kenikmatannya luar biasa. Semua kenikmatan diperlihatkan oleh Allah, oleh Syekh Habib Hasan Asyadzili. Sementara Al-Haddad ini lihat orang di neraka semuanya. Orang bohong, orang zina, orang marah melulu sama saudaranya, marah melulu sama tetangganya, marah melulu. Pokoknya orang nggak ada yang benar sama dia. Melihat pemerintah marah. Padahal sebetulnya kita yang harus dievaluasi itu diri kita, ya kan? Yang harus dievaluasi itu diri kita. Biar bagaimana yang namanya otoritas kita untuk masuk surga. Untuk masuk surga itu bukan otoritas seorang kiai atau ulama, tapi orang masuk surga itu adalah otoritas semua umat mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz banyak lima taqulu ma la taf'alun. Kerjaannya Ustaz benar ngajar, ngaji,
benar. Tapi gini nasihatin, jangan pelit, dianya pelit. Jangan ribut sama saudara, dianya ribut sama saudara. Banyak kiai yang kayak begitu. Banyak. Kamu harus hidup rukun, dianya nggak pernah rukun. Banyak. Belum lagi di lapisan masyarakat, di pemerintah begitu. Banyak pemerintah diperlihatkan oleh Al-Haddad itu, pemerintah yang curang, banyak korupsi, banyak. Termasuk diantaranya korupsi para kiai dan ulama juga banyak yang diperlihatkan oleh Al-Haddad. Jadi banyak orang yang kelihatan takwa kepada Allah, pada sesungguhnya dia itu ahli neraka. Oleh karena itu, ini muhasabah buat kita. Ya kan, muhasabah buat kita saling kita ini betul-betul bisa memperhitungkan diri kita. Apakah diri kita ini sudah baik atau diri kita belum baik? Seandainya diri kita belum baik, perbaiki dengan sebaik-baiknya. Terutama kesalahan kita kepada sesama manusia. Hindari kesalahan kita sesama manusia, kepada saudara, kepada tetangga dan sebagainya. Ini hindari kesalahan ini. Ini luar biasa kesalahan ini yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali kita minta ampun kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, ini persoalan yang sebetulnya sehari-hari kita lakukan dan kita rasakan bahwa sebetulnya kita ini harus betul-betul bisa mengevaluasi diri kita agar diri kita selama-lamanya senantiasa menjadi orang yang baik. Dari langkah ke langkah, dari titik ke titik, dari waktu ke waktu, semuanya kita evaluasi diri kita, jangan sampai diri kita ini banyak kesalahan. Jadi kalau itulah kesalahan diperlihatkan kepada salah seorang imam kayak begitu, ya kan? Kalau Abu Hasan Asy'adzili kan diperlihatkan yang surga-surga semuanya. Orang ahli surga itu pokoknya orang yang dekat kepada Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, sedekahnya rajin, semuanya diperlihatkan kepada si Abu Hasan Asy'adzili. Sama tetangga baik, sama saudara baik, sama istri baik, sama semuanya, sama sesamanya baik. Orang yang nggak pernah pelit, semuanya diperlihatkan kepada saya Abu Hasan Asy'adzili. Itu semuanya menjadi pembelajaran buat kita. Sementara kita ada di dua arah sekarang. Kita ini ada kadang-kadang kita tertawa melulu kalau dapat rezeki banyak. Tapi kalau misalnya lagi nggak dapat rezeki kita nangis, ya kan? Nah, itu kita di dua arah. Di dua arah ini semoga di dua arah ini tetap kita ini ta'alluq kepada Allah. Ketika kita rezeki kita kurang, kita ini dekat kepada Allah. Ketika banyak rezeki kita harus dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ini merupakan ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan, kadang-kadang cuma satu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya Allah meridhoi kita. Oleh karena itu mudah-mudahan zuhur kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.